Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Saya punya eksperimen yang sederhana, tapi kayaknya mungkin bisa berpengaruh kepada Windows teman-teman. Apa jadinya nih? Kalau File Explorer yang ini, itu dengan Notepad ini, kita tukar namanya. Kita rename, kita tukar. Yang Explorer jadi Notepad, yang Notepad jadi Explorer. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Windows-nya? Masalahnya adalah kalau kita lakukan detik ini, itu tidak akan bisa karena lagi dipakai filenya, terutama untuk File Explorer. Jadi gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Seperti biasa, kita akan menuju ke restart sambil menekan tombol shift karena kita akan masuk ke recovery mode dari si Windows 10. Oke, saya di sini menggunakan Windows 10 ya sebagai percobaannya. Sekarang kita troubleshoot. Kita advance option dan kita command prompt. Ya, seperti biasa ya, saya menggunakan teknik ini karena lebih simple dan lebih cepat saja. Jadi, kita akan menggunakan command prompt dan akan membuka notepad, ya notepad sementara lah, untuk si recovery mode-nya aja kok, seperti itu. Oke, kita masuk ke usernya dulu, saya tidak menggunakan password, dan oke, kita pakai notepad. Ini notepad yang bukan di Windows ya, ini notepad yang ada di drive X, bukan di drive C. Jadi ini hanya notepad sementara yang ada di yang ada di recovery mode. Jadi bukan di Windows gitu ya. Oke, sekarang kita langsung open dan ingat, ini sistem 32 dari boot X ya, bukan dari C. Sekarang kita ke C dan sekarang kita ke Windows baru kita rename. Nah, jangan lupa, ini kita off files terlebih dahulu dan sekarang kita ubah nih ya. Yang Explorer jadi notepad, yang notepad jadi Explorer. Oke, nah sekarang kita ubah dulu untuk Explorer-nya menjadi namanya seperti ini, Explorer 1, karena biar si notepad-nya itu bisa kita rename. Oke, kita refresh dulu, kita pastikan yang si Explorer-nya jadi Explorer 1, sudah ya. Terus habis itu kita ubah si notepad-nya menjadi Explorer. Oke, seperti ini ya, sudah. Terus kita refresh, kita pastikan, dan oke, notepad sudah berubah ya, menjadi Explorer di sini. Dan sekarang yang Explorer kita ubah menjadi Notepad. Oke, kita pastikan terlebih dahulu, kita refresh, dan sudah tertukar ya. Yang Notepad itu aslinya Explorer, dan yang Explorer itu aslinya ada Notepad. Seperti ini ya. Oke, kita close, kita close, kita close, dan sekarang kita menuju ke Windows 10. Oke, teman-teman yang pastinya sudah mengerti tentang sistem Windows harusnya tidak mempengaruhi booting dalam hal ini. Tapi, ketika kita sudah login, masuk ke dalam sini, itu akan jadi masalah. Harusnya. Masalahnya apa? Sekarang kita coba lihat dulu ya. Oke, ini masih welcome. Dan ini Windows-nya baru fresh install. Dan kayaknya masalahnya sudah terlihat di sini ya. Tampilan welcome-nya lama, muternya lama terus seperti ini. Ini baru fresh install loh. Saya biasanya cuma nunggu 1 atau 2 detik langsung masuk ke desktop, ini enggak sama sekali. Dan ya, teman-teman langsung bisa lihat ya, bahwa si PC kita black screen. Ini sebenarnya bukan black screen ya, karena kalau kita gerakan mouse-nya itu ada. Dan kita pencet Ctrl Shift Escape itu bisa. Yang artinya apa? Artinya Explorer ini tidak dikenali oleh shell. Oleh shell dari si Windows-nya itu tidak dikenali. Loh, kok Explorer bentuknya kayak gini ya? Malah jadi kayak sebuah aplikasi untuk mengetik ya, alias notepad itu. Gitu ya. Makanya kenapa akhirnya pas di loading itu tidak bisa, karena tidak kompatibel dengan shell-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kok malah kayak gini gitu ya. Dan masalahnya adalah, sekarang kita akan coba nih. Kita run new text aja deh secara manual. Biasanya kalau misalnya Explorer tidak muncul, kita harusnya seperti ini kan. Explorer gitu kan. Kita oke. Masalahnya nggak bisa. Ya iyalah. Karena Explorer-nya sudah di-rename jadi Notepad. Jadi mau startup, pas pertama kali masuk nggak bisa. Dan kita buka Task Manager, Ctrl Shift Escape pun, kita run new text kayak gini, kita Explorer, sama juga nggak bisa. Ya udah. Jadi PC kita nggak bisa untuk dibuka. Nah oke, mungkin teman-teman kayaknya ada yang ingin bertanya nih. Kalau kita buka notepad-nya, yang harusnya itu ada Explorer, kayak gimana? Sekarang kita akan coba nih ya. Kita buka run new text, tapi kita browse aja deh. Kalau mencet notepad mungkin agak susah. Kita coba untuk ke C, terus ke Windows,
Kita coba Notepad yang harusnya Explorer. Kita coba klik 2 kali. Kita oke. Nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Tetap, walaupun namanya itu Notepad dan aslinya ada Explorer, kalau kita buka tetap tidak akan jadi Explorer. Tetap tidak akan, karena itu semua sudah menyangkut ke shell-nya, sudah menyangkut ke registrinya, yang semuanya sudah dikenal sebagai Explorer namanya. Kalau Explorer ya namanya Explorer, bukan Notepad. Jadi nggak akan bisa untuk dibuka. Seperti itu ya. Oke deh, kalau misalnya teman-teman tadi ada yang nanya mungkin ya, apakah bisa nih kalau misalnya kasusnya Explorer-nya sudah kita entak seperti ini, tidak muncul? Apakah bisa kita langsung rename saja? Ya sudah deh. Kita coba run new text tapi kita pakai metode seperti ini. Jadi bisa kita rename ya. Oke, sekarang kita coba deh rename dulu ya. Apakah bisa? Kita coba ganti jadi Explorer lagi. Tapi Explorer 1. Apakah bisa? Masalahnya nggak bisa. Kalau kita ngeganti namanya di dalam Windows-nya, in Windows-nya, itu nggak akan bisa. Pasti akan seperti ini. Akan butuh permission dari trusted installer. Ya ini sebenarnya gampang ya. Klik kanan terus teman-teman tinggal ganti. Cuman ini agak ribet ya bagi beberapa orang gitu ya. Saya justru lebih menyarankan menggunakan cara yang saya biasanya. Oke deh. Sekarang kalau misalnya bagi teman-teman lah, ini berarti nggak bisa diperbaiki dong. Bagi teman-teman yang awam mungkin mikirnya gitu ya. Tapi tenang. Bagi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur di seperti ini kan kayaknya nggak akan mungkin nih. Terlanjur juga kayak gini kayaknya nggak akan mungkin gitu ya. Ya sudah deh. Sekarang kita mendingan Ctrl Alt Delete saja. Ctrl Alt Delete. Oke. Oh, bentar. Ternyata salah pencet. Seperti ini. Nah, kita pencet Ctrl Alt Delete. Terus jangan lupa kita coba untuk restart dulu. Seperti ini ya. Kita restart dan teman-teman nanti kita akan masuk lagi ke dalam si ininya, ke dalam si apa namanya, ke dalam si recovery mode-nya. Sebenarnya nggak perlu di restart ya, teman-teman pencet tombol shift sambil restart itu bisa, tapi nggak apa-apa deh, karena sudah terlanjur kita restart lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu caranya adalah seperti itu ya. Jadi sekarang kita di sini, terus kita coba untuk pencet seperti ini. Terus kita pencet ini, terus pencet shift sambil tombol restart ya. Seperti ini. Nah, sudah muncul masuk ke sini. Dan baru deh. Sekarang kita bisa troubleshoot, terus kita bisa advance option, kita bisa command prompt seperti ini ya. Dan kita akan perbaiki lagi seperti tadi. Persis ya. Oke. Sekarang kita akan perbaiki lagi sama persis seperti tadi. Dan kita masuk ke recovery mode. Kita seperti ini. Seperti ini, terus kita continue karena saya tidak pakai password. Nah, terus kita pakai notepad lagi, notepad sementara seperti ini. Terus kita coba untuk open, kita coba untuk ke disk PC, terus kita coba untuk ke Windows, terus kita rename lagi namanya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk rename lagi, kita notepadnya kita ganti jadi Explorer 1 atau Explorer A atau Explorer apa, karena ini nama Explorernya ada di sini. Kita ganti dulu yang ini jadi Notepad. Nah, oke, Notepad ya. Dan sekarang kita refresh dulu. Pastikan namanya sudah berubah di sini, Notepad sudah, dan Explorer ini kita hapus saja yang satunya. Seperti ini, terus kita refresh, kita pastikan semuanya sudah berubah namanya. Sudah berubah ya, seperti normal ya. Kita silang, kita silang, kita silang, terus kita menuju ke si Windows 10 seperti biasanya. Apakah normal? Harusnya pastinya balik lagi ke normal, seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah teman-teman di sini ada yang sudah tahu jawabannya kan? Ya karena tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kalau misalnya Explorer-nya itu diganti dengan file yang lain, maka bukan berarti ketika kita masuk ke dalam desktop-nya itu akan membuka Notepad. Nggak akan. Tapi masalahnya adalah shell-nya tidak dikenal. Jadi ya sudah, hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya, akan black screen dan tidak akan memunculkan notepad-nya, nggak akan memunculkan Explorer-nya. Dan kita run new text Explorer juga nggak bisa. Seperti itu. Jadi bagaimana? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share videonya jika bermanfaat gitu ya. Dan bantu channel ini untuk bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.